Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sempat mengalami down atau error yang mengakibatkan antrean cukup panjang. Ini akibat gangguan pada sistem pusat data nasional. Inilah dokumentasi foto yang diambil sebagian penumpang di pintu keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis sore. Antrean penumpang yang mengular tersebut diakibatkan adanya gangguan sistem pusat data nasional sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Hingga Kamis malam, saudara, sejumlah penumpang sudah mulai terurai area pintu masuk keberangkatan internasional. Sementara penumpang yang baru tiba menyebut dirinya sempat tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan secara manual yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Imigrasi dari setengah 5 sampai jam 7. Katanya ada apa, Bu? Itunya error sistemnya, terus mesin yang otomatis itu ya nggak bisa ya. Berarti manual, Bu? Iya, manual semua, jadi numpuk semua tuh. Tapi kondisi sekarang bagaimana? Tadi sih masih penuh tadi, yang nggak tahu ya sekarang ya. Tadi sih padat. Manual? Manual semua jadinya. Yang itu mesin itu nggak berfungsi sama sekali, semua berderet doang, percuma. Jadi akhirnya menunggu hampir 2 jam ya, Bu? 2 jam. Gangguan pusat data nasional dibenarkan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Lalu, selain berdampak pada layanan publik, apalagi yang perlu diwaspadai dari gangguan sistem pusat data nasional ini? Kami sudah bersama dengan pakar keamanan siber yang juga Direktur Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC, Pratama Persada. Selamat pagi, Pak Pratama. Bapak. Pak, ini kan kemarin sempat ramai ya, bahkan kalau kita lihat di pengantar tadi, ini bahkan sempat membuat sistem imigrasi kacau gitu. Kalau bicara pusat data nasional, Pak, ini artinya terhubung ke semua lembaga pelayanan publik ya. Sebesar apa sih Pak dampaknya karena kemarin gangguan pusat data nasional ini? Ya, jadi dengan adanya Perpres 1 Data Indonesia oleh Pak Presiden Jokowi, itu mengamanatkan bahwa akan dibuat pusat data nasional yang itu nanti tempat menyimpan data semua kementerian lembaga yang ada di Indonesia begitu. Jadi imigrasi ini hanya salah satu tenant gitu, hanya salah satu lembaga yang menyimpan datanya, sistemnya itu menggunakan PDN. Nah, harusnya ketika kita berbicara masalah pusat data nasional, walaupun pusat data nasional sementara ya, karena yang utamanya masih belum jadi gitu, pengamanannya juga harus maksimal. Nah, kemarin ketika terjadi gangguan gitu dan ketika recovery-nya sangat lama, nah ini agak mencurigakan nih kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau hanya gangguan teknis, misalkan hardware-nya ada yang bermasalah, kemudian ada sistem backup kelistrikan bermasalah, itu nggak akan selama ini gitu. Jadi walaupun gini ya Mbak ya, untuk memastikan kenapa kok terjadi down seperti ini, itu harus lakukan digital forensik namanya gitu. Tapi dari indikasi-indikasi yang ada, ini patternnya itu kayak kena serangan peretas gitu. Dan dengan waktu yang lama seperti ini, saya takutnya ini kena ransom gitu. Ransomware itu dia melakukan penyerangan, peretasan, kemudian semua datanya di-encrypt sehingga nggak bisa digunakan untuk live sistemnya gitu. Nggak bisa dibuka, nggak bisa dibaca gitu. Nah, kalau misalkan tidak memiliki data backup yang cukup baik, tentu akan bermasalah nih imigrasi gitu. Tapi untungnya gitu, sepertinya imigrasi masih punya backup data yang baik sehingga masih bisa merecovery walaupun agak pelan-pelan. Nah, ini yang harusnya nggak boleh terjadi kan. Beberapa waktu yang lalu imigrasi juga sempat diretas kan, ada 34 juta data paspor yang juga diambil oleh hacker. Nah, pertasan-pertasan seperti ini selain mengganggu layanan masyarakat, dampaknya nanti kalau misalkan pertasnya ini bisa mengambil data, mencuri data, akibatnya apa? Data masyarakat lagi yang akan bocor. Data pribadi masyarakat lagi nanti akan bocor gitu. Nah, ini hanya satu nih imigrasi ini, belum kementerian lembaga yang lain gitu, dan kita masih belum tahu ya karena Kominfo masih belum memberikan rilisnya gitu apa yang terjadi begitu. Tapi harusnya gitu ini nggak boleh terjadi dalam waktu yang lama. Kalau memiliki sistem backup yang bagus, memiliki sistem keamanan yang bagus, ketika terjadi down misalkan dalam waktu beberapa menit saja gitu harusnya bisa up lagi gitu. Nah, ini menurut saya terlalu lama dan ini pasti ada masalah gitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana masalah ini bisa terjadi karena
yang saya ketahui gitu, Pusat Data Nasional ini ketika melakukan desain sistemnya gitu juga tidak melibatkan Badan Sipil dan Sandi Negara gitu, sehingga sistem pengamanannya saya nggak tahu nih Kominfo bekerja sama dengan siapa gitu. Artinya apa? Artinya perlulah perhatian yang lebih gitu bahwa ketika kita sudah ingin mendigitalkan semuanya, membuat semuanya online gitu, apalagi kemarin ada INAGOV di Indonesia gitu. Ini serangan ini nggak berhenti-berhenti. Setiap detik itu kita ada serangan hacker gitu. Sehingga kalau kita nggak benar-benar kuat, kita akan jadi korban terus. Dan ini terbukti kita menjadi korban. Belum lagi kita berbicara masalah judi online ya, yang mereka punya hacker-hacker yang juga digunakan untuk meretas situs-situs pemerintah, yang digunakan untuk eh, websitenya judi online gitu. Nah, ini harusnya jadi perhatian gitu. Ini ada masalah di negara kita ini gitu. Kenapa kok lemah sekali gitu? Kenapa kok apa keamanan cyber itu tidak menjadi priority, tidak menjadi perhatian yang serius gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya Mbak Okta, yang akan menjadi korban adalah masyarakat kecil, rakyat gitu. Kenapa? Karena mereka mempercayakan uangnya, mempercayakan pelayanannya kepada pemerintah, kepada bank, yang semuanya menggunakan sistem online. Nah, kalau sistem-sistem tersebut gampang diretas, kemudian duit-duit dari masyarakat ini misalkan hilang gitu, nggak ada tanggung jawab, siapa mau tanggung jawab gitu. Kayak contohnya kemarin lah, ada 400 orang masyarakat kita yang kena penipuan APK undangan gitu. Sampai sekarang juga nggak ada yang peduli. Uangnya yang ganti siapa, duitnya kemana gitu. Bank juga nggak bisa ganti gitu. Nah ini ujung-ujungnya masyarakat. Belum lagi nanti data-data kita yang bocor itu dimanfaatkan untuk kejahatan, penipuan dan lain-lain. Ya, artinya memang imigrasi ini bisa jadi cuma salah satu ya Pak ya yang kena imbas, dan tadi juga pertanyaannya kenapa Ya. sih gitu kok pengamanannya nggak maksimal padahal nih pusat data nasional besar sekali. Nah biasanya Pak kalau tadi kan Pak Pratama bilang dugaannya memang ini ada peretas. Nah sebetulnya gangguan-gangguan seperti ini bisa disebabkan oleh apa aja Pak? Ya, sebenarnya banyak ya. Bisa karena gangguan kelistrikan, bisa karena gangguan human error, atau misalkan sistemnya bermasalah. Apa ketika dia update sistemnya ternyata nggak sinkron dengan sistem yang existing dan lain-lain gitu. Banyak sih masalahnya gitu. Kemudian juga masalah peretasan. Tetapi kalau kita lihat indikator-indikator yang ada, lamanya proses recovery gitu sampai butuh puluhan belasan jam untuk apa melakukan recovery, bahkan sampai sekarang pun juga belum online gitu, ini berarti ada masalah. Dan masalah ini bisa terjadi biasanya kalau selama ini karena sistemnya rusak gitu. Nah, sistem rusak itu yang diakibatkan oleh apa? Biasanya diakibatkan oleh serangan ransomware gitu, Mbak. Nah, ini kita lihatlah, semoga Kominfo juga terbuka gitu, apa namanya, apa yang terjadi sebenarnya sehingga bisa dilakukan langkah-langkah mitigasi. Dan saya dengar juga baru hari ini sepertinya BSSN diminta untuk membantu gitu, datang ke PDN untuk melihat apa yang terjadi di sana gitu. Oke Pak, ini kan pusat data nasional, artinya bisa jadi rahasia negara nih bisa bocor dong Pak. Kalau misalnya ini ada gangguan, gimana Pak sebetulnya memastikan data itu bisa tetap aman? Oh iya Mbak, ini makanya kan gini, kalau kemarin-kemarin sebelum ada pusat data nasional, ketika terjadi peretasan gitu ya, misalkan imigrasi diretas atau Polri diretas gitu, itu hanya di instansinya masing-masing aja, sehingga yang lainnya aman. Nah, dengan adanya penyatuan ini hacker udah enak aja gitu, nggak usah lari kemana-mana, nggak usah nyari kemana-mana, di satu tempat aja gitu. Di situ ada data banyak kementerian lembaga gitu, kemudian ngertasnya sekali jalan aja. Nah ini yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya tingkat pengamanannya pun harus maksimal. Makanya kemarin ketika apa ada yang bilang bahwa ini kan cuma pusat data sementara, nggak kayak gitu juga dong. Mau pusat data nasional sementara, mau pusat data nasional beneran begitu, data-data yang disimpan di dalamnya kan data-data beneran. Tadi Mbak Okta bilang data rahasia. Iya dong. Data-data pemerintah itu adalah data-data konfidensial yang harus dilindungi gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan ada data-data misalkan dari Badan Intelijen Negara gitu misalkan, atau dari aparat penegak hukum gitu, atau dari KPK gitu misalkan. Itu kan rahasia negara yang harus dilindungi gitu. Sehingga pengamanannya harus maksimal. Jadi maupun baik pusat data nasional sementara atau pusat data nasional sama-sama harus dilindungi secara maksimal. Nggak boleh ada pembedaan gitu. Nah,
Ini yang kadang-kadang salah kaprah, mentang-mentang PDS ya sudahlah biasa aja lah. Enggak kayak gitu, nggak boleh gitu. Karena isi datanya itu sama. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa keamanan cyber itu harus jadi priority, bukan hanya jadi omongan saja. Sekarang aja kalau kita cek ya Mbak Okta ya gitu. Misalkan kita browsing lah di Google lah gitu dengan kata-kata misalkan gacor atau slot gitu atau poker gitu. Itu kita bisa lihat tuh banyak situs-situs pemerintah yang masih di online gitu. Artinya apa? Nggak jadi concern ini, nggak jadi perhatian gitu sistem keamanan yang mereka buat. Padahal kita sudah mencanangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semua layanan pemerintah kepada masyarakat nanti basisnya akan elektronik. Nah, ketika semuanya sudah full elektronik gitu, kemudian kita tidak aware bagaimana cara mengamankannya, bukannya nanti malah membantu masyarakat, jadi malah nyusahin nanti gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian gitu. Memang apa namanya butuh effort khusus gitu untuk melakukan pengamanan ini, tapi itu akan worth it gitu dengan sistem yang aman, kemudian masyarakat yang terlindungi dengan baik, terlayani dengan baik gitu, yang bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, sekarang ini kalau menurut saya masih belum gitu, sehingga ketika terjadi serangan seperti ini gitu, ketika terjadi gangguan seperti ini gitu, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Kan masyarakat. Ya kan? Yang ngantri paspor imigrasi siapa? Kan masyarakat gitu. Janganlah kayak gitu pemerintah. Gitu menurut saya, Ya, Mbak. berarti ini memang jadi PR juga untuk pemerintah ya Pak, karena memang gangguan pusat data nasional kemarin punya potensi, tadi kalau Pak Pratama bilang punya potensi banyak soal rahasia negara, tentu kita tunggu nanti bagaimana hasil dari pemulihan dari Kemenkominfo soal ini, termasuk juga teka-teki kenapa nih sebetulnya sampai kok lumayan lama memakan waktu nih untuk pemulihannya. Terima kasih Pak Pratama Persada, pakar keamanan dan Direktur Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREX sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih.